Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang untuk tetap mempelajari ilmu keislaman. Yang kali ini kita tetap membahas tentang adabul mufrad, itu adab-adab dalam Islam. Dan kali ini ada beberapa hadis yang akan kita pelajari yang berkenaan dengan tetangga. Wasiat Jibril tentang tetangga. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amrah an Aisyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jala Jibrilu Rasulullah alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhalantu annahu sayuwarrisuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa Jibril akan menetapkan warisan baginya. Kandungan hadis ini yang pertama adalah penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Dua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Tiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Sadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr dari Nafi bin Zubair an Abi Shuraihil Khuzai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Sulaih al-Khuzai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kandungan hadis ini, satu, menimpakan gangguan kepada tetangga baik berupa ucapan maupun perbuatan, dapat menghilangkan kesempurnaan iman dan berlawanan dengan sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Dua, tamu mempunyai hak. Karena itu setiap muslim berkewajiban memuliakan tamunya dan menyambutnya dengan wajah ceria dan menyegerakan hidangan makanan serta memberikan pelayanan sendiri. Tiga, sunnah meninggalkan ucapan yang mubah karena khawatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh atau yang menyinggung. Empat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak berguna. Berikutnya hak tetangga. Ahmad bin Humaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'd, ia berkata, aku mendengar Abu Zabiyah Al-Kalai berkata, Sami'tul Miqdad bin al-Aswad yaqulu Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anin jina qalu haramun
haramahullahu wa rasuluh. Wa qala la ayyajniya ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyajniya bi imraati jarihi. Wa sa'alahum anis sariqati qalu haramun haramallahu wa rasuluhu. Wa qala la ayyashriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Aku mendengar Al-Miqdad bin Al-Aswad mengatakan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Mereka menjawab, haram karena Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, seorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya baginya dibanding dia berzina dengan wanita tetangganya. Lalu Rasulullah SAW bertanya tentang mencuri. Mereka menjawab, haram karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya baginya dibanding dia mencuri dari rumah tetangganya. Kandungan hadis ini, pertama, peringatan keras agar tidak mengganggu tetangga baik dengan perbuatan atau ucapan. Dua, salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta atau keluarganya. Tiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan sesuai kemampuan dan menjauhkan gangguan darinya. 4. Sebagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk dari perbuatan zina lainnya. Berikutnya mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zurai mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan menetapkan warisan baginya. Hadis ini sama seperti yang telah disebutkan terdahulu. Berikutnya Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Daud bin Sabur dan Abu Ismail dari Mujahid an Abdullah ibni Amrin annahu zubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarinal yahudi ahdaita li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Dari Abdullah bin Amr bahwa satu ekor kambingnya disembelih lalu berkata kepada pembantunya, apakah sudah engkau beri tetangga kita orang Yahudi itu? Apakah sudah engkau beri tetangga kita orang Yahudi itu? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa beliau akan menetapkan warisan baginya. Kandungan hadis ini adalah disunahkannya saling memberi hadiah antar tetangga karena hal itu dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang.
Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab As-Saqafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Abu Bakar mengabarkan kepadaku, anna amrata hadatsathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrisuhu. Amrah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepadanya, kepada tetangga, hingga aku mengira bahwa beliau akan menetapkan warisan baginya. Berikutnya pemberian kepada tetangga terdekat. Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Imran mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sami'tu Talhata an Aisyata qalat, qultu ya Rasulullah, inna liya jaraini, wa ila ayyahima uhdi, qala ila aqrabihima minki baba. Aku mendengar Talha dari Aisyah, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga, kepada tetangga yang mana aku memberi hadiah? Beliau menjawab, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Kandungan hadis ini, satu, hendaknya menjaga perasaan tetangga terdekat karena ia mengetahui pemberian yang diberikan kepada tetangganya. Hal ini berbeda dengan tetangga yang jauh. Tetangga dekat juga lebih cepat memenuhi panggilan jika seseorang mempunyai keperluan penting, khususnya pada waktu-waktu senggang. Oleh karena itu, tetangga dekat lebih berhak mendapat pemberian dan perhatian yang lebih. Dua, yang dianggap tetangga paling dekat adalah yang pintu rumahnya paling dekat. Tiga, mendahulukan ilmu dari amal. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hukum masalah tersebut sebelum mengamalkannya. Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran al-Jauni, dari Talha bin Abdullah, seorang dari Bani Taim bin Murrah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna liya jarain, fa ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima minki baba. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga, kepada tetangga yang mana aku memberi hadiah? Beliau menjawab, kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Yang lebih dekat berikut yang lebih dekat di antara para tetangga. Al-Husain bin Hurais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl bin Musa mengabarkan kepada kami dari Al-Walid bin Dinar, Anil Hasani annahu su'ila anil jari, faqala arba'ina daron amamah, wa arba'ina khalfahu, wa arba'ina an yaminihi, wa arba'ina an yasharihi. Dari Al-Hasan bahwa ia ditanya tentang definisi tetangga, maka ia menjawab, 40 rumah ke depannya, 40 rumah ke belakangnya, 40 rumah ke samping kanannya, dan 40 rumah ke samping kirinya. Kandungan hadis ini, ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barang siapa mendengar panggilan berarti ia adalah tetangga.
Ada yang mengatakan barang siapa mengerjakan sholat subuh bersama Anda di masjid, berarti ia adalah tetangga. Disebutkan dari Aisyah, batasan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi. Semua riwayat yang menyebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW membatasi tetangga 40 adalah dhaif. Tidak ada yang sahih. Yang jelas menurut pendapat yang benar bahwa batasan tetangga ini dikembalikan kepada kebiasaan. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hadatsana Al-Qamah bin Bajalah bin Zaidin qala sami'tu Aba Hurairah qala wala yabda'u bi jarihil aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Al-Qamah bin Bazalah bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Hurairah mengatakan, janganlah memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat, melainkan memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh. Maksud kandungan hadis ini adalah semakin dekat seorang tetangga, maka semakin bertambah pula haknya. Berikutnya orang yang menutup pintu terhadap tetangganya. Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdus Salam mengabarkan kepada kami dari Lais, dari Nafi, An Ibni Umar qala laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahqqu bidinarihi wa dirhamihi min ahihi muslim thumma la'anad dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min ahihi muslim. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi hadza aglaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Dari Ibnu Umar ia berkata, telah datang kepada kami satu masa atau satu saat, tidaklah seseorang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Lalu sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh seseorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak tetangga memenggangi tetangganya di hari kiamat sambil berkata, wahai Rabbku, orang ini menutup pintunya terhadapku, lalu dia menghalangi kebaikannya terhadap diriku. Kandungan hadis ini di dalamnya terdapat penekanan agar memperhatikan hak tetangga dan anjuran agar bergaul dengannya, meskipun dia berbuat zalim, karena dengan demikian dapat menimbulkan kedekatan, hubungan yang baik dan saling mencintai.